tentang essential travel atau produk apa aja sih yang paling penting untuk dibawa saat kita berpergian. Oke, hal pertama yang paling penting adalah travel bag. Di bagian luarnya juga biasanya untuk yang travel bag buat baby itu tuh isinya apa aja sih? Yang kedua nih, ini namanya cooler bag. Wajib bawa apron seperti ini ya. Biar menyusuinya bisa happy, biar nyaman, biar aman di mana aja. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Mom Irestia. Terima kasih ya yang udah pada datang ke channel YouTube-nya aku. Untuk video kali ini, aku akan ngebahas tentang essential travel atau produk apa aja sih yang paling penting untuk dibawa saat kita berpergian. Nah, sebelum kita ngomongin ya hal itu, ada baiknya dong yang belum subscribe, please klik tombol subscribe biar mendapatkan notifikasi setiap kali Mom Ires upload video yang baru. Oke, hal pertama yang paling penting adalah travel bag ya. Jadi ini apa sih bedanya dengan tas-tas biasa? Kan bisa aja kita pakai tas koper yang kita punya buat bawa keperluan anak atau keperluan bayi, ya nggak sih? Beda bunda. Jadi yang namanya travel bag untuk baby ini, jadi memang dia sengaja didesain untuk membawa keperluan bayi. Contohnya nih ya, kalau misalnya di bagian dalam aja biasanya kan cuman satu kompartemen ditambah dengan satu sleting ya. Nah, sementara nih aku keluarin dulu nih ceritanya, kita bawa banyak baju sama popok ya. Ceritanya kita bawa banyak baju sama popok. Nah, di dalamnya ini tuh kita sudah didesain, selain ada kompartemen berupa sletingnya, ini akan ada banyak lagi kompartemen yang isinya buat naruh botol susu gitu ya. Jadi nggak cuma di kanan kiri di luar aja, tapi di bagian dalamnya juga udah ditambah dengan kompartemen buat naruh susunya. Terus juga di bagian kanan kirinya juga ada gitu. Biasanya seperti itu untuk yang baby travel bag ya. Terus, ntar sama aku diberesin dulu. Oke, terus ini di bagian sininya biasanya kan suka ada ini ya, suka ada ceklekannya biar bisa buat dijinjing. Nah, perbedaannya kalau tas-tas biasa di bagian kanan kirinya kan cuman buat tempat minum biasa. Kalau untuk baby travel bag biasanya ini ada tambahan sletingnya untuk disimpan tisu basah gitu. Jadi misalnya nih, kan kalau misalnya bayi sering banget pakai tisu basah kan, daripada nanti kita ngobok-ngobok bagian dalam, di bagian luarnya juga tinggal dibuka deh. Ambil tisu basahnya, udah ditutup lagi gitu. Terus di bagian luarnya juga biasanya untuk yang travel bag buat baby itu tuh isinya apa aja sih? Isinya itu dia ada tempat buat minumnya ya. Kebetulan kalau yang ini dia nggak ada aluminium foil ya. Nah, untuk beberapa tipe ada tuh harusnya di bagian sininya yang khusus buat baby. Di bagian dalam itu ada aluminium foil untuk bisa menahan suhu minuman, mau dingin mau panas gitu ya, biar nggak cepet turun panasnya. Misalnya mau bawa air panas atau mau bawa air ASI yang masih dibekukan biar nggak cepet basinya. Nah, biasanya dalamnya suka ada aluminium foilnya gitu. Nah, terus di bagian belakangnya juga ada tambahan lagi. Karena kan kalau yang namanya baju bayi itu tipis-tipis ya. Nah, kadang-kadang kan kita tuh mau ngebawa sesuatu yang ada di bawah. Nah, kita bisa ngodok dari bagian dalamnya. Just gitu ya. Oke. Nah, dan biasanya untuk travel bag untuk baby ini bahannya itu nggak pernah yang berat-berat, dia ringan tapi kuat. Jadi kayak kanvasnya itu bahan kanvasnya itu dia jauh lebih tipis agar bisa ringan tapi dia kuat untuk membawa keperluan baby. Yang kedua nih, ini namanya cooler bag. Jadi cooler bag ini di bagian dalamnya bedanya dengan tas-tas jinjing biasa. Nah, yang tadi aku bilang nih, ada aluminium foil seperti ini ya. Jadi bisa dipakai untuk membawa ASI beku atau ASI yang baru keluar dari freezer yang setengah cair. Udah kayak gitu ditambahin dengan dengan es gel biar nanti suhunya itu tidak mencair terlalu cepat gitu. Nah,
Ini yang paling sering aku butuhin tuh pas zaman-zaman aku masih ASI sama anak aku. Jadi kalau misalnya kita keluar, terus misalnya kita lagi nggak bisa DBF misalnya ya di perjalanan, ya udah akhirnya aku bawa satu ASI beku, terus aku nanti bawa juga satu satu warmer untuk menghangatkan ASI tersebut. Dan ini juga bisa dipakai untuk membawa makanan, ya, untuk membawa makanan gitu. Ini kepake banget dan memang sengefek itu untuk membuat ASI kita nggak cepet cair, atau minuman botol, misalnya di botol minuman ini suhunya panas nih, kita pengen dipakainya termos air panas nih misalnya, disimpan di sini tuh biar nggak cepet dingin gitu ya. Terus nih sekalian ini botol ASI-nya, botol minum buat bayinya. Bedanya apa dengan botol yang biasanya? Kalau ini dia bahannya dari silikon. Tuh ya, jadi apa? Jadi kalau misalnya di perjalanan jatuh, dia nggak akan pecah. Makasih. Jadi di sini dia pertama anti pecah. Udah kayak gitu, kalau misalnya bayi minum, ini dia menyerupai, maaf ya, menyerupai keempukan dan kelenturan payudara ibunya sehingga dia nggak bingung puting gitu ya. Ini bagus banget nih. Jarang banget botol susu yang dia bahannya dari silikon seperti ini. Terus juga jangan lupa bawa apron. Karena kalau misalnya moms yang udah terbiasa DBF sama anaknya, udah kayak gitu tiba-tiba anaknya pengen neng di jalan, kan malu tuh ya kalau misalnya buka. Iya, kalau misalnya ternyata bajunya busui friendly, tapi kan busui friendly juga pasti kan pada momen ngebukanya kan malu kalau lihat orang-orang. Nah, wajib bawa apron seperti ini ya. Biar menyusuinya bisa happy, biar nyaman, biar aman di mana aja. Nah, barang yang nggak boleh ketinggalan juga pada saat kita traveling membawa bayi adalah gendongan bayi. Mau itu bentuknya M-shape atau seperti ini, hip seat seperti ini. Pokoknya nggak masalah, yang penting harus bawa gendongan. Soalnya pernah tuh pas kemarin pas kemarin kita ke Bali, terus kita lupa nggak bawa gendongan. Dan tahu dong yang namanya perjalanan itu kadang-kadang anak kita tuh rewel pengen digendong. Kebayang nggak kalau kita nggak bawa gendongan? Sesakit apa punggung kita ngegendong dia sepanjang jalan, ya nggak sih? Akhirnya beli lagi lah aku gendongan di sana, padahal di rumah gendongan udah banyak nih ya. Jadi di sini cuma salah satu contoh aja ya. Ke Bunda bisa sesuaikan aja untuk keperluannya bayi usia 3 bulan, bayi newborn, bayi 6-12 bulan, atau 1-3 tahun. Ada yang bentuknya ada alasnya, ada yang dia nggak ada alasnya gitu ya. Itu macam-macam. Pokoknya ini nggak boleh sampai lupa dibawa gendongan bayinya. Oke, nih barang selanjutnya yang nggak boleh lupa dibawa pada saat kita bawa anak jalan-jalan. Ini utamanya ketika bawa anak jalan-jalan keluar kota atau lebih dari seharian. Apalagi kalau misalnya para bunda ini punya kebiasaan pampinya beberapa jam sekali dan kelewat bawa ini, mau yang manual atau mau yang elektrik gitu ya, gimana punyanya, ini nggak boleh sampai ketinggalan. Soalnya kalau lupa bahaya bunda. Soalnya apa? Kalau misalnya lupa, udah kayak gitu kita udah pengen pumping gitu ya, terus anaknya juga minumnya juga nggak bisa ngosongin payudara kita, yang ada apa? Sakit banget ya nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain kamu di tengah jalan di perjalanan udah jadwalnya pumping dan lupa bawa pumpingnya, gimana rasanya? Kayak udah siap kayak udah siap rela melakukan apa aja demi bisa pumping, dan setelah pumping rasanya enak banget. Jadi ini jangan sampai lupa ya. Oke, mau yang manual, mau yang elektrik, apapun mereknya nggak boleh lupa dibawa kemanapun di saat perjalanan, apalagi utamanya perjalanan jauh. Oke, hal penting lainnya yang nggak boleh dilewatkan adalah sunscreen bayi. Kadang-kadang gini loh bunda, kalau misalnya kita udah lengkap nih ya, bawa skincare-nya, bawa shampoo-nya, bawa sabunnya, bawa sikat gigi, bawa pasta gigi, bawa lotion, bawa serum, bawa hair serum, bawa minyak wangi, tapi sunscreen-nya lupa dibawa. Ya udah deh, cuma sunscreen doang. Tapi kalau misalnya kita traveling dan apalagi seringnya itu kita berada di luar ruangan, jangan cuma
cuman kita aja pakai sunscreen ya. Kulit bayi juga yang lagi sensitifnya tuh butuh perlindungan. Jadi coba ya harus inget bawa sunscreen kemana-mana. Lebih penting sunscreen ada di tas travel daripada sunscreennya mojok terus di rak skincare bayinya. Karena biasanya justru kalau dalam rumah jarang tuh anak-anak kita dipakai sunscreen, ya nggak sih? Jadi mereknya bisa bebas, sesuaikan dengan jenis kulit dan budgetnya. Jangan lupa sunscreennya dibawa ya. Hal selanjutnya yang nggak boleh lupa dibawa adalah obat-obatan atau minimal essential oil. Jadi kita nggak pernah tahu nih, jangan-jangan dalam perjalanan tiba-tiba bayi atau anak kita terserang flu, nggak enak badan, agak meriang, ya kan? Nah ini jangan lupa, selain minyak telon atau minyak kayu putih, jangan lupa selalu bawa essential oil di saat kita lagi ngajak traveling anak. Oke, jadi obat-obatan dan essential oil jangan lupa dibawa. Dan yang terakhir, apa ini loh? Kok mainan? Penting gak ya? Kadang-kadang kita melupakan hal-hal yang sepertinya sepele tapi ternyata cukup penting untuk dibawa pada saat anak traveling. Karena gak seperti kita mungkin yang bisa menikmati perjalanan. Anak kita ada rasanya capek, bosen, sehingga dia akan menangis karena dia gak bisa main seperti bebasnya dia main di rumah. Nah jangan lupa ya bunda ya, pada saat ngajak anak traveling, bawa minimal 1 atau 2 mainan yang paling dia suka. Jadi pada saat dia merasa bosan di dalam kendaraan, di dalam perjalanan, dia bisa bermain dengan mainan kesayangannya. Oke, jadi sekian dulu ya review dari Mom Ires tentang barang-barang apa aja sih yang gak boleh dilupain saat membawa anaknya dalam perjalanan wisata atau travel keluar kota. Ya pokoknya dengan untuk kegiatan apapun lah ya. Semoga bermanfaat. Terus ada yang ketinggalan lagi gak ya? Kira-kira kalau misalnya kita lagi ngajak anak kita jalan, apalagi ya yang harus dibawa? Yang biasanya kadang-kadang disepelekan tapi ternyata penting. Tulis di kolom komentar ya. Semoga videonya membantu. Mohon maaf pada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan ditunggu like, share, komennya biar aku juga makin semangat lagi bikin kontennya. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.